apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, jalan setapak di antara pegunungan dipenuhi bangkai-bangkai binatang iblis yang hancur. Darah merah tua berceceran dari tebing ke tanah, menodai bebatuan dan debu menjadi merah. Setelah membantai begitu banyak binatang iblis dalam sehari, bahkan yang terkuat di kelompok itu mulai merasakan tekanan, dan wajah mereka memucat. Tuan Muda Shio, bukankah sebaiknya kita berhenti sejenak dan memulihkan diri? Saran Feng Feng. Dia adalah level terendah di antara kelompok itu, dan penggunaan doki Feng Feng yang terus-menerus sudah membuatnya lelah. Iya. Suyen mengangguk setuju, lalu duduk bersila di udara. Penguasa abadi api surgawi dipegangnya secara horizontal di depannya, memulihkan diri sambil melindungi yang lain. Anehnya, Suyen dan anak buahnya menghentikan laju mereka, dan jumlah monster yang menyerang berkurang drastis. Seolah-olah ada aturan tak terlihat yang mengatur segalanya. Setelah menunggu lama, melihat tidak ada monster lain yang mendekat, wajah Xiaoyan berseri-seri gembira. Hebat, kita bisa beristirahat sambil bertarung. Dengan begitu, lebih banyak monster tidak akan bisa menghentikan kita. Saya akan menyelidiki. Xiaoyan belum sempat menjelajah dengan kekuatan jiwanya karena pertempuran yang sengit. Tetapi sekarang, setelah beristirahat sejenak, kekuatan jiwanya mulai menyebar lagi. Pada saat itu, awan gelap menebal di atas perbukitan hijau. Begitu gelapnya sehingga bahkan beberapa kaki pun tak terlihat. Namun kekuatan jiwa Xiaoyan mengamati area itu dengan sangat jelas. Binatang-binatang sihir menyerbu pegunungan, tetapi alih-alih menyerang tanpa rasa takut seperti sebelumnya. Binatang-binatang ini menjaga jarak dari Xiaoyan dan rekan-rekannya, kemudian mulai berkumpul lebih dekat. Jumlah mereka semakin banyak, mengancam akan menjadi lautan binatang hitam. Bahkan, sekilas pandang saja sudah menakutkan. Yang paling menakutkan adalah begitu banyak binatang iblis yang tidak dalam keadaan kacau, melainkan pasukan yang terkumpul. Sialan, binatang-binatang iblis ini sedang berkumpul, jadi ini akan semakin rumit. Hati Xuan mencelos, dan ia bingung. Bagaimana binatang iblis bisa berkumpul seperti manusia? Saat Xiaoyan menyalurkan kekuatan jiwanya ke negeri cahaya warna-warni dan merasakan sesuatu yang mencurigakan, kemudian ia menyadari bahwa di atas bukit hijau terdekat berdiri seekor binatang iblis raksasa. Binatang iblis ini tingginya 100 kaki, tubuhnya hitam legam, dihiasi pola-pola emas yang rumit. Ia memancarkan aura yang kuat, membuat binatang iblis di sekitarnya ketakutan. Masing-masing gemetar dan bersujud di tanah. Kemudian, binatang iblis raksasa itu meraung ke langit. Aumannya yang dalam menyebar seperti riak. Mendengar auman itu, binatang iblis di atas bukit-bukit lain panik, mempercepat langkah mereka untuk bergabung dengan gerombolan iblis yang lebih besar. Namun karena jarak, Xiaoyan dan rekan-rekannya belum dapat mendengar auman binatang iblis raksasa itu. Sepertinya dia yang mengendalikan para binatang iblis itu. Menarik kembali kekuatan jiwanya, Xiaoyan mendesak yang lain untuk pulih dengan cepat. Situasi ini gawat, percepat pemulihan kalian. Ada apa? Seru mereka kaget. Begini, Xiaoyan menceritakan pengamatannya dengan nada serius. Monster-monster itu punya pemimpin. Apa kita akan terjebak dalam gelombang monster? Semua orang tercengang. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gelombang monster? Kata yang begitu mengerikan. Hanya menyebutkan saja pasti akan membuat siapapun tergerak. Karena itu pertanda bencana. Wajah Xiaoyan menggelap saat ia berbicara. Satu-satunya pilihan adalah bertarung. Tanpa jalan keluar, apalagi pilihan lain selain bertarung. Dan Erming tersenyum pahit dan bertanya, Tuan Muda Shio, berapa peringkat bintang pemimpin monster itu? Xuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu, kita terlalu jauh, dan pengaruh cahaya berwarna itu redup.
Saya hanya merasakannya tinggi, tapi saya tidak tahu jumlah pastinya. Xiaoyan menggaruk bagian kepala belakangnya dan berkata, ini masalah. Jika kita tahu peringkat pemimpin monster itu, kita bisa mengirim pasukan untuk menghabisinya. Kawanan itu mungkin akan bubar. Kalaupun tidak, para naga itu tidak akan lagi menjadi ancaman. Kita jangan bahas kekuatan pemimpin monster itu dulu. Kebanyakan monster lainnya adalah bintang 5. Meskipun ada beberapa monster bintang 6, kebanyakan berada di tahap awal hingga pertengahan, dengan lebih sedikit yang berada di tahap akhir atau puncak. Yiying menganalisis dengan tenang. Dengan kata lain, ancaman yang ditimbulkan oleh satu monster bagi kita sangat kecil. Kita hanya mengandalkan kekuatan kelompok kita. Feng Feng segera memahami maksud Yiying dari nadanya, kemudian menimpali. Iya, kekuatan gelombang monster terletak pada kekuatannya yang seperti air bah, dan kekuatan manusia pada akhirnya akan mencapai batasnya, sehingga sulit untuk dilawan. Tapi kita berada di lembah sempit yang terletak di pegunungan hijau. Sebanyak apapun monster yang ada, hanya sedikit yang bisa mendekat. Jika kita memanfaatkan medan dan menghindari pertempuran di udara, jumlah monster yang kita hadapi akan sangat berkurang. Memang, Xiaoyan melirik Yiying dan Feng Feng dengan kagum. Tapi kita harus segera melenyapkan pemimpin monster itu. Jika tidak, seperti kata Feng Feng, gelombang monster itu tidak akan ada habisnya. Kita pada akhirnya akan kehabisan kekuatan. Hanya dengan melenyapkan pemimpinnya, gelombang itu akan menghilang. Yiying mendongak dan berkata, saya rasa hanya ada 2 solusi. Oh, semua orang mengalihkan pandangan gembira mereka ke arah Yiying. Sambil mengedipkan bulu matanya yang panjang, Yiying berkata, pertama, kita bertuju akan bekerja sama. Long Yi dan Xiaozhen akan menjaga bagian depan dan belakang. Sementara kita yang lain akan memfokuskan upaya kita. Kita akan memprioritaskan menghabisi monster di depan secepat mungkin, membersihkan jalan ke depan. Begitu kita mendekati negeri cahaya warna-warni, pemimpin monster pasti akan menyerang. Dengan kemampuan bertarung tim kita, mungkin saja kita akan dengan cepat menghabisi mereka. Yiying mengamati reaksi semua orang dan melanjutkan. Aspek paling menentang dari metode ini adalah apakah kita bisa mempertahankan doki dan stamina yang cukup hingga mencapai pemimpin monster. Saat kita maju, pemimpin monster pasti akan memerintahkan monster untuk menyerang dan panik. Karena itu, kita tidak boleh menyanyiakan satu doki pun. Setiap keterampilan bertarung harus mencapai daya rusak maksimum untuk memastikan kekuatan yang cukup untuk pertempuran sengit dengan pemimpin monster. Ini adalah latihan terbaik. Setelah kita dapat mengontrol penggunaan setiap doki dengan tepat, efektivitas tempur kita pasti akan mencapai level baru. Mendengar metode latihan yang hampir brutal ini langsung menggoda semua orang, tetapi mereka juga memahami resikonya. Lagi pula, tidak ada yang tahu berapa banyak monster yang ada di gelombang monster. Jika mereka terlalu banyak untuk dibunuh, mereka kemungkinan akan menghabiskan semangat juang dan kekuatan fisik mereka. Bahkan sebelum mencapai pemimpin. Jadi semua orang terus bertanya, apa pilihan kedua? Pilihan kedua? Yiying tampaknya mengerti bahwa pilihan pertama tidak memungkinkan. Dia tersenyum tipis dengan sedikit tekad di senyumnya. Dengan Long Yi dan Xiaozhen yang bergantian menjaga, nyawa kita tidak akan terancam untuk sementara waktu. Selama waktu ini, kita akan mengirim seseorang yang ahli dalam pembunuhan untuk membunuh pemimpinnya. Kita akan mendekat terlebih dahulu, menguji kekuatan pemimpinnya, dan selama pemimpinnya masih bisa dibunuh, kita akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Tentu saja ini berbahaya, tetapi juga yang paling mungkin efektif. Saya pribadi lebih suka metode ini karena untuk sebuah pembunuhan, probabilitas tertentu sudah cukup. Dan orang yang ahli dalam pembunuhan itu adalah Yiying sendiri. Jadi begitu Yiying selesai berbicara, Xiaozhen adalah yang pertama menolak. Tidak, ini terlalu berbahaya. Kami tidak bisa membiarkan Anda mengambil resiko itu. Kim Woo tidak setuju dengan saran Yiying. Baik, sekalipun kita harus menghadapi gelombang monster bersama-sama, kita tidak bisa membiarkan Anda menghadapi bahaya sendirian.
Tapi Jijing bersikeras dan terharu. Saya yakin bisa mendekati pemimpin monster. Semua orang masih menggelengkan kepala, kemudian Nenek Ermi berkata, saya percaya itu, tapi saya tidak percaya Anda bisa lolos tanpa cedera setelah berhadapan dengan pemimpin monster. Saya setuju dengan metode kedua Jijing. Xiaoyan yang sedari tadi diam tiba-tiba berbicara. Matanya berkobar penuh semangat juang. Kunci perang adalah menggunakan kejutan. Daripada berjuang keras menembus gelombang monster, mengapa tidak menggunakan serangan kejutan untuk membunuh pemimpin monster dan menyelesaikan gelombang itu sekaligus? Melihat semua orang yang masih menggelengkan kepala karena khawatir, dia tersenyum dan berkata, saya akan pergi bersama Jijing, jadi kalian bisa tenang. Hah? Semua orang terutama King Mu'er dengan tegas menentangnya. Itu semakin sekali tidak mungkin. Jijing melambaikan tangannya sebagai protes. Tidak. Kalau Anda pergi, semua orang akan semakin khawatir. Xiaoyan menghela nafas. Ini gelombang monster yang tidak ada habisnya. Kita tidak bisa mengambil resiko. Jika kita tidak hati-hati, kita semua akan mati di sini. Itu sebabnya saya ingin mengambil resiko ini dengan Jijing. Xiaoyan mengangkat tangannya, menghentikan semua orang yang berbicara. Dengan Jijing dan saya bersama, peluang kita untuk membunuh pemimpin monster itu lebih besar. Jangan khawatir, kita harus menguji kekuatan pemimpin monster itu dulu. Saya janji, kita tidak akan menyerang tanpa rasa percaya diri. Satu orang lagi boleh pergi, tapi kita harus mengganti seseorang. Tuan Muda Xiao, Anda tidak boleh pergi. Xiaoyan tak bisa menahan tawa. Siapa? Dari kita bertujuh, Jijing dan saya yang paling lincah. Kekuatan Jijing licik dan saya cepat. Saya juga punya pertahanan yang kuat. Dan Jijing punya baju zirah batu untuk melindungi diri. Jika kita pergi bersama, setidaknya kita punya peluang bagus untuk lolos. Menurut kalian, siapa yang lebih cocok daripada saya dan Jijing? Meskipun kata-katanya terdengar seperti lelucon, semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan Xiaoyan masuk akal. Dan mereka tidak tahu bagaimana membantahnya sejenak. Sebenarnya, saya dan Jijing punya tujuan penting lain untuk pergi bersama. Xiaoyan berkata, saya dan Jijing akan memanfaatkan malam ini untuk mengancam pemimpin monster. Ini pasti akan menarik banyak monster kuat untuk kembali bertahan, yang akan mengurangi tekanan di pihak lain. Dan kalian mungkin bisa mempercepat kemajuan. Pada titik ini semua orang tahu bahwa Xiaoyan telah mengambil keputusan. Jadi mereka memandang Xiaoyan dan Jijing dan mendesak mereka. Kalian harus pergi hidup-hidup. Pasti. Xiaoyan mengangguk, memberi isyarat kepada Jijing dan keduanya menghilang di tengah malam yang luas. Melihat punggung kedua orang itu pergi, King Mu'er menahan sedikit rasa sakit di hidungnya dan berkata lembut, ayo kita keluar juga dan cobalah untuk menyeberangi Ngarai ini sesegera mungkin. Setelah selesai berbicara, King Mu'er dan 5 orang lainnya baru saja beberapa ratus kaki ketika kelompok monster di dekatnya menjadi gelisah atas perintah pemimpin monster. Kemudian dipimpin oleh monster tingkat rendah, kawanan itu dengan liar menyerbu ke Ngarai. Raungan mengerikan bergema di Ngarai, satu demi satu menciptakan suasana yang sangat menindas. Terlepas dari persiapan dan pengalaman pertempuran mereka, King Mu'er dan 4 lainnya menghadapi gelombang monster untuk pertama kalinya. Dengan geraman pelan, Longyi berubah menjadi wujud naga petir emas 9 mendalam. Tubuhnya yang panjangnya 100 kaki melingkari kelompok itu. Petir emas menyambar di sekelilingnya, membentuk jaring pelindung. Zirah emas yang kokoh meletus dari Xiaoyan, membesar tak terkira dan menyelimuti kelompok itu. Sehingga lapisan pertahanan ganda langsung terbentuk, melindungi mereka seperti tong besi. Saat gelombang pertama monster menyerbu ke depan dengan suara mendesis, petir menyambar semua monster-monster di depan. Bulu mereka berdiri tegak, memancarkan aroma daging dan daging gosong. Naga petir emas 9 mendalam memanfaatkan kesempatan itu untuk melebarkan tubuhnya, membuat monster-monster di depan terpental mundur. Dalam keadaan normal, ini bukan masalah besar. Mereka cukup menjauhkan diri lalu menyerang, namun sekarang sekawanan monster yang beringas menyerbu ke depan. Namun binatang-binatang di depan merobohkan yang di belakang,
Ratapan melengking terdengar saat binatang-binatang yang menyerbu di belakang mereka langsung meremukkan binatang-binatang yang tumbang itu berkeping-keping, menginjak-injak darah dan berceceran di antara kaki mereka saat mereka menyerbu dengan amarah. "Maju, bunuh!" perintah King Muir, mengayunkan cambuknya dengan ganas. Teknik pertarungan tim yang berlatih telah membuat koordinasi mereka mendekati sempurna. Longyi dan Xiaoyan segera berkoordinasi. Zirah emas Xiaoyan menjadi halus dan retakan muncul di tubuh naga Longyi yang melingkar. Cambuk King Muir menembus celah itu, membelah tengkorak dua monster, mengirimkan dua gumpalan otak bercampur darah yang berceceran. Tombak Nan Erming menembus celah itu dan dengan suara embusan, sekuntum bunga darah muncul. Seekor monster seperti badak melotot dan jatuh dengan enggan. Feng Feng juga mengirimkan bilah angin tajam yang melesat melalui celah, memotong-motong banyak monster menjadi berkeping-keping. Xiaoyan juga melemparkan pukulan berat dan lolongan kesakitan tiba-tiba terdengar, diikuti oleh suara jatuh ke tanah. Sekelompok monster lain yang jatuh diinjak-injak menjadi daging cincang oleh monster-monster yang menyerbu. Bayangan cambuk, angin tinju, ujung tombak, dan bilah angin menyerang satu demi satu. Semakin banyak monster jatuh, gerakan semua orang menjadi semakin lancar, dan tatapan mereka semakin tenang. Jangan sia-siakan sedikit pun semangat juang. Setiap keterampilan bertarung harus mencapai tingkat kematian maksimum. Kata-kata Ziying seakan masih terngiang di telinga mereka. Pikiran semua orang terbasuh oleh pembunuhan yang berulang, dan kendali mereka atas semangat juang juga meningkat pesat. Hanya dengan beberapa batang rupa, King Muir dan keempat orang lainnya telah membantai monster yang tak terhitung jumlahnya. Mayat-mayat menumpuk seperti gunung di sekitar mereka. Darah mengalir deras dan bau darah yang memuakkan memenuhi seluruh ngarai. Namun monster-monster itu terus berdatangan dan tak seorang pun tahu berapa lama gelombang monster dan pertempuran sengit ini akan berlangsung. Tapi meskipun semua orang aman untuk sementara waktu, tetapi bagaimana dengan Xiaoyan dan Ziying? Di puncak gunung tak jauh dari ngarai tempat King Muir dan yang lainnya berada, bertengger di dahan pohon setinggi 100 kaki, Xiaoyan dan Ziying terlindungi oleh dedaunan lebat. Diam-diam mengamati kawanan binatang ajaib yang bergerak di bawah. "Ayo, kalau kalian ingin bermain atau menonton," bisik Xiaoyan. "Gelombang binatang buas sudah tiba. Kita harus memanfaatkan situasi ini. Kalau begitu, ayo kita terus maju." Mata Ziying berkilat dingin. Meskipun gelombang binatang buas ini sangat dahsyat, jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, tidak akan banyak binatang ajaib yang bisa mencegat kita. Xiaoyan melirik ngarai tempat King Muir dan yang lainnya berada, lalu mengangguk. Xiaoyan dan yang lainnya sudah terkunci dalam pertempuran sengit. Dengan begitu banyak binatang ajaib akan sulit untuk melawan. Kita perlu mengacaukan situasi ini dan mengurangi sebagian tekanan pada mereka. Ya, kita harus membunuh pemimpin binatang ajaib itu. Mata Ziying sedingin es, menatap ke arah negeri cahaya warna-warni. Tapi itu membutuhkan kekuatan kita untuk membasminya. Xiaoyan memperingatkan Ziying yang murka. Setelah kita yakin kekuatan pemimpin monster berada di luar jangkauan kita tidak boleh bertarung lagi dan harus mundur dengan aman. Melihat anggukan tegas Ziying, sayap tulang Xiaoyan perlahan terbentang di belakangnya. Sayap putih giok itu memancarkan cahaya redup di langit malam. Kawanan monster yang bergerak di bawah pepohonan mengangkat kepala, terkejut sesaat, lalu meraung marah. Mengikuti perintah pemimpin monster untuk memusnahkan para penyerbu. Mereka tidak menyangka bahwa tepat di atas mereka, seorang penyerbu sedang menatap mereka dengan sikap yang sangat arogan. Bukan hanya satu, tapi dua. Sosok ungu menghiasi sayap tulang raksasa itu. Amarah membumbung tinggi ke langit dan beberapa monster melompat dari gelombang monster yang telah menyerbu ke arah ngarai, menerkam kedua pria itu di udara. Tapi mereka yang berani bersikap arogan biasanya punya cara untuk melakukannya. Sebelum Ziying sempat bergerak, penguasa abadi api surgawi milik Xiaoyan telah menebas, membuat beberapa monster yang melompat jatuh dari langit, menyemburkan darah. Monster-monster lain menatap pemandangan itu dengan takjub, tertegun sejenak.
Di kejauhan, pemimpin monster itu perlahan mengangkat kepalanya yang angkuh. Tatapannya menembus jarak, mendarat pada Xiao Yan dan Zijing. Kemudian dia meraung. Dengan raungan, bayangan bergerak dan puluhan monster lainnya terbang keluar dari gelombang monster, menyerang Xiao Yan dan Zijing dengan ganas. Xiao Yan mengangkat alisnya. 1 bintang 6 tengah, 10 bintang 6 awal, dan sisanya bintang 5 puncak. Anda meremehkan saya. Kemudian Xiao Yan mengayunkan penggarisnya. Api berkobar berubah menjadi 3 kaki. Segera api surgawi yang berkobar dengan cepat menyebar menjadi lautan api yang berkobar, melahap puluhan monster. Seketika puluhan lolongan merobek langit malam untuk sesaat. Diiringi bau daging hangus, puluhan mayat hangus berjatuhan dari langit. Meskipun keganasan Xiao Yan mengejutkan para monster, tetapi juga mengobarkan amarah mereka. Di tengah raungan, ratusan sosok melompat ke udara. Bersama dengan itu, monster-monster ajaib yang terbang di langit juga menukik turun, membentuk gumpalan gelap bagai awan badai yang berlalu. Sekarang, tergantung bagaimana kalian menangani ini. Bibir pemimpin monster ajaib yang jauh itu melengking jijik, seolah-olah ia telah menyaksikan Xiao Yan dan Zijing ditelan oleh monster-monster itu. Apa yang harus kita lakukan? Bisik Jiyin. Kita hanya mencoba menarik perhatian para monster. Apa Anda benar-benar berpikir kita akan melawan mereka? Xiao Yan tersenyum, mengangkat sebelah alis. Ayo pergi. Menanggapi tanpa suara, Zijing segera melepaskan kemampuan bertarungnya. Dalam sekejap, ia dan Xiao Yan melompat keluar dari kepungan, melesat maju bagai kilat. Dalam beberapa tarikan nafas, mereka telah meninggalkan para monster ajaib yang mengejar jauh di belakang. Pemimpin binatang ajaib yang jauh itu memperhatikan kedua pria itu bergerak bebas di tengah gelombang binatang buas. Dan amarah membuncak di mata emas gelapnya. Tanah cahaya warna-warni adalah area terlarang yang didirikan oleh makhluk agung saat itu. Bagaimana mungkin ada penyusup yang mendekat? Di bawah komandonya, sejumlah besar binatang ajaib memisahkan diri dari gelombang binatang buas dan mencegat keduanya. Untuk sesaat, langit di atas pegunungan hijau yang bergelombang tertutup oleh aliran binatang buas hitam dan pemandangan yang mengerikan. Semakin banyak binatang ajaib yang mengejar kita, semakin sedikit tekanan yang akan dihadapi Xiao Yan dan yang lainnya. Melewati satu demi satu intersepsi, Xiao Yan melirik dingin ke arah binatang ajaib di langit. Matanya dipenuhi kemenangan. Perlahan-lahan jumlah binatang ajaib di langit bertambah, segera membentuk jaring. Saat jaring itu semakin mendekat, namun karena itu adalah jaring, ia memiliki mata jaring, dan mata jaring berarti tidak ada jalan buntu. Setidaknya bagi Xiao Yan dan Zijing. Di bawah tekanan yang luar biasa, keduanya mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Lebih cepat dari kilat, lebih cepat dari badai. Dua aliran cahaya melesat menembus aliran monster yang padat. Selalu menemukan celah di saat-saat terakhir untuk menyelinap. Menyaksikan pemandangan ini dan geram, pemimpin monster itu murka. Orang-orang di ngarai itu sudah cukup tangguh, tetapi mereka masih belum dikalahkan. Membayangkan mengerahkan begitu banyak monster untuk mengepung dan menekan kedua penyusup ini tidak efektif sama sekali. Ini adalah penghinaan yang mendalam, seperti ditampar di wajah. Hancurkan mereka berdua dengan segala cara. Raung pemimpin monster memanggil sejumlah besar monster lainnya untuk bergabung dengan jaring yang mengepung Xiao Yan dan Zijing. Longyi, Xiao Yan dan rekan-rekan mereka yang terkunci dalam pertarungan sengit tiba-tiba mengamati monster yang sesekali keluar dari gelombang monster yang luar biasa. Meskipun mereka dengan cepat digantikan oleh monster baru, tekanan itu masih sangat berkurang. Sepertinya Tuan Muda Xiao dan Zijing telah memancing monster ke saya untuk mengepung dan menghancurkan mereka. Feng Feng menebak alasannya. Ekspresi King Mu'er berubah, matanya dipenuhi kegelisahan. Jangan khawatir, Tuan Muda Xiao dan Zijing akan baik-baik saja. Dan Erming menarik keluar tombak kejutan dari bangkai seekor binatang iblis, mencoba menghibur King Mu'er. Mendengar itu King Mu'er terdiam, bibirnya mengerucut rapat, dan bayangan cambuk di tangannya terus bergerak. Melihat kecemasan dan kekhawatiran King Mu'er, Nan Erming menunjuk ke langit dan menganalisis. Lihat,
Binatang iblis di langit terus berubah arah, yang berarti Tuan Muda Xiao dan Zijing aman. Dengan kecepatan Tuan Xiao dan Zijing, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Menatap mayat-mayat dan potongan-potongan tubuh yang berserakan di tanah, tatapan kejam terpancar di mata Nan Erming. Meskipun tekanan telah mereda, kita harus mempercepat langkah kita. Ini juga merupakan niat awal Tuan Muda Xiao dan yang lainnya untuk menarik perhatian para monster. Ya, Xiaoyan dan Zijing telah berbagi tekanan di sini. Jika kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk maju, bukankah kerja keras mereka berdua akan sia-sia? Lagi pula, jika kecepatan maju di sini cepat, itu akan mengalihkan perhatian pemimpin monster dan membantu Xiao dan Zijing. Memikirkan hal ini, King Mu'er memberi isyarat untuk maju. Karena Xiaoyan absen, King Mu'er secara alami memimpin dalam tim. Longyi mengayunkan ekornya yang besar, menyapu semua monster di sekitarnya. Kemudian tubuh naganya meringkuk, menyelimuti semua orang dan menyerbu ke depan. Xiaoyan berdiri di barisan belakang saya untuk mereka. Kalian fokus saja membersihkan jalan di depan. Perintah Longyi sambil mengerahkan seluruh kemampuan armor pertempuran dewa petirnya. Mengubah area beberapa meter di sekitarnya menjadi lautan guntur. Monster di kedua sisi terbunuh atau terluka oleh petir. Ya, bunuh! Teriak King Mu'er, dan hujan deras bayangan cambuk berayun keluar, mendesing dan berdesir. Itu adalah cambuk 1000 ilusi tanpa bayangan. Keterampilan bertarung tingkat menengah kelas dunia yang diperoleh King Mu'er di pelelangan. Dan sekarang dia melepaskan kekuatan penuhnya. Bayangan cambuk itu mencambuk dengan ganas ke arah kawanan binatang buas di depan, langsung menjatuhkan sekelompok dari mereka. Namun momentum cambuk itu terus berlanjut, dan tak lama kemudian 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan langsung menjadi semakin padat. Dan langit yang dipenuhi bayangan cambuk menyelimuti bagian depan, dan setiap monster yang tersambar jatuh ke tanah. Teknik bertarung yang mengerikan. Teknik ini dapat merubah kembali tepat ketika momentum yang tersisa hampir berakhir. Teknik ini layak menjadi teknik bertarung tingkat menengah kelas dunia. Semua orang memuji, tetapi juga ragu. Mengapa kita tidak melihat Anda menggunakannya sebelumnya? Sebelumnya 1000 bayangan, sekarang 10.000 ilusi. Pasukan King Mu'er terus bertarung dan menjawab. Jika bukan karena pengendalian gelombang binatang buas dan kendali yang tepat dari semangat juang saya juga tidak akan bisa menggunakannya. Gelombang binatang buas adalah tekanan tetapi juga kesempatan. Mu'er telah meledak. Jadi kita juga harus meningkatkan kekuatan kita. Mata semua orang berkilat semangat juang yang kuat. Dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga untuk mencabik-cabik gerombolan monster di depan. Sesaat, hiruk-pikuk cambuk yang menusuk udara, derak petir, tebasan bila angin, desingan senjata, dentuman tinju yang menggema, dan ratapan monster iblis, berbagai suara bercampur aduk, mengubah ngarai yang diselimuti kegelapan menjadi neraka pucat yang berputar-putar. Setelah mengetahui semua ini dari pesan yang dikirim oleh gelombang monster, pemimpin iblis itu meluapkan amarahnya. Ia meraung dan mengerahkan monster-monsternya untuk mencegat Longyi dan anak buahnya. Namun mobilisasi ini secara signifikan mengurangi jumlah monster iblis yang menghalangi Xiaoyan dan Zijing. Langsung mengungkap banyak kelemahan di jaring langit. Sepertinya Longyi dan anak lainnya juga mulai menunjukkan kekuatan mereka. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, menyerbu lebih cepat ke arah pemimpin iblis itu. Malam segelap tinta, dan pemimpin iblis itu menatap geram ke arah gerombolan monster iblis, baik di udara maupun di darat. Melihat Longyi dan anak lainnya berbaris maju dengan langkah mantap, lalu ke arah Xiaoyan dan Zijing yang mendekat bak hantu, rasa malu yang mendalam menyelimuti-nya. Anda pikir saya akan melakukannya sendiri? Pemimpin monster itu geram dan ragu-ragu. Namun mata Xiaoyan semakin berbinar. Saat ia semakin dekat dengan pemimpin monster itu, ia bisa mengukur kekuatan fluktuasi dokinya. Bintang 7 tahap awal. Xiaoyan mengirim pesan kepada Zijing. Kita punya kesempatan bunuh mereka. Mata Zijing berbinar, dan ia melesat pergi secepat kilat. Mereka mengincar saya.
Hanya 2 bintang 6, mencari mati. Melihat niat mereka, pemimpin monster itu mendengus. Dengan lambaian tangannya, ia memerintahkan semua monster di dekatnya untuk maju, untuk memastikan pemusnahan kedua makhluk pemberani itu. Ia bahkan mengirimkan 7 monster bintang 6 terkuat di tingkat puncak yang menjaga monster itu. Semakin dekat monster-monster itu dengan pemimpin monster, semakin kuat mereka. Curahan kekuatan ini langsung menghalangi Xiaoyan dan Ziying. Sebuah cakar tajam menebas ke arah Xiaoyan disertai suara angin kencang. Hanya bintang 6 menengah. Beraninya Anda menyerang di depan. Xiaoyan bahkan tidak repot-repot menghindar. Penguasa abadi api surgawi tiba-tiba memanjang, menusuk dada dan perut monster itu secepat kilat. Kemudian, dengan tebasan di bawah, darah muncrat dan tubuh besar monster itu jatuh dengan keras. Pedang kembar Ziying menyapu, memenggal kepala monster bintang 6 tingkat menengah. Kemudian, dengan jentikan tangan gioknya, suhu di ruang 100 kaki di depan anjlok dan kepingan salju jatuh berjatuhan. Jelas, domain kepingan salju adalah domain yang dikuasai Ziying. Setiap monster yang diselimuti salju merasakan dingin yang menusuk. Tubuh mereka yang dulu lincah sekarang terasa lamban, dan intersepsi terkoordinasi mereka sebelumnya menunjukkan kelemahan yang nyata. Maju! Keduanya tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dengan desiran, mereka menyelinap melalui celah itu. Mereka maju, jalan mereka dipenuhi es dan salju, menghindari banyak monster dan mendekati pemimpin monster. Sialan! Cahaya merah darah memancar dari tubuh pemimpin monster itu. Setiap monster sihir bergidik, mata mereka bernuansa merah darah saat mereka menyerbu maju dengan keganasan yang lebih besar. 7 monster sihir tingkat 6 juga ketakutan. Mereka semua tahu pemimpin mereka sangat marah. Jika Xiaoyan dan 2 lainnya dibiarkan mendekati pemimpin itu, kemungkinan besar mereka akan mati. Namun kelincahan kedua orang itu terlalu cepat. 7 monster iblis tingkat 6 bertukar pandang. Masing-masing melihat raut malu di mata mereka. Di saat ragu-ragu itu, Xiaoyan dan Ziying telah bergerak lebih dekat ke pemimpin monster sihir itu. Meskipun mereka masih dipisahkan oleh beberapa bukit, jika para monster itu tidak mencegat mereka, hanya butuh beberapa menit untuk mencapai pemimpinnya. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mendekati pemimpinnya. Sekeras apapun mereka berusaha. Merenungkan konsekuensi yang mengerikan itu, mata ketujuh monster sihir puncak bintang 6 berbinar penuh tekad. Tubuh mereka yang besar berkobar-kobar, membakar hidup mereka. Kemudian kecepatan ketujuh monster sihir puncak bintang 6 itu langsung melonjak. Dan dalam hitungan detik, mereka berada dalam jangkauan Xiaoyan dan 2 lainnya. Merasakan 7 aura kuat mendekat, Xiaoyan meretan kening. Matanya memancarkan 2 sinar tajam. Saya menghindar selama ini hanya untuk menghindari pemborosan doki saya. Apa kalian benar-benar pikir saya takut pada Anda? Dengan hentakan kakinya yang kuat, riak energi menyebar dan bagaikan bola meriam, Xiaoyan langsung menyerang monster puncak bintang 6 yang memimpin. Xiaoyan tahu betul bahwa dengan para pengejar di semua sisi, ia dan Ziying tak mungkin lolos dari ketujuh monster puncak bintang 6 ini. Karena mereka harus bertarung, sekalian saja mereka menyerang dan membuat mereka lengah. Melihat Xiaoyan tak hanya tak melarikan diri, tetapi juga rela mati. Monster puncak bintang 6 yang memimpin itu pun gembira. Dengan raungan ke langit, ia membuka rahangnya yang berdarah, selebar beberapa kaki, dan menggigit Xiaoyan dengan ganas. Monster ini disebut pemakan batu, dan seperti namanya, gigitannya luar biasa kuat. Mampu menghancurkan batu sekalipun dengan mudah. Menghadapi mulut besar yang bau itu, Xiaoyan melakukan gerakan mengejutkan. Dengan kepakan sayapnya yang bertulang, ia tak menghindar, melainkan menerjang ke rahang merah pemakan batu. Semua monster di sekitarnya tercengang. Apakah penyusup ini sudah bosan hidup? Bahkan Ziying pun tak mengerti apa yang sedang direncanakan Xiaoyan. Sang pemakan batu terkejut sesaat, tetapi ia tak peduli dengan perilaku aneh Xiaoyan. Ia menutup mulutnya yang besar, siap menggigit Xiaoyan sampai mati. Bau sekali, menjijikkan. Gerutu Xiaoyan dalam hati, tetapi gerakannya tak lambat.
Ia memegang rahang atas sang pemakan batu dengan kedua tangan. Kemudian dia menekan rahang bawahnya dengan keras, memaksa mulut monster yang berdarah itu untuk tetap terbuka. Mungkinkah ini? Banyak monster menundukkan mata mereka ke tanah. Setelah tersadar kembali, mereka mencoba menolong sang pemakan batu, tetapi ternyata mustahil. Xiaoyan berada di dalam mulut sang pemakan batu. Menyerang Xiaoyan sama sekali dengan menyerang sang pemakan batu. Mereka bingung harus berbuat apa. Seperti dugaan saya, semakin terampil semakin berani. Ziying segera memahami niat Xiaoyan dan tak khawatir lagi. Bergerak di antara monster-monster itu lincah bak ikan. Mengincar monster berambut merah puncak bintang 6 yang paling dekat dengan binatang pemakan batu. Ini adalah pertama kalinya binatang pemakan batu menghadapi situasi seperti ini. Setelah kebingungan sesaat, ia mendengus dingin dan tiba-tiba menutup mulutnya. Gigitannya sudah sangat kuat. Belum lagi ia mengerahkan seluruh tenaganya. Ia berpikir Xiaoyan tak akan pernah bisa bertahan. Namun Xiaoyan memperbalikkan keyakinannya dengan fakta. Meskipun mengerahkan seluruh tenaganya dan wajahnya yang ganas memerah, Xiaoyan tetap berdiri tegak seperti pilar raksasa. Dengan garis keturunan 3 klan, perlindungan segel, spiritual dan penempaan pil penyembuhan sumsum, kekuatan dan fisik Xiaoyan tak kalah dari monster puncak bintang 6. Justru karena keyakinan inilah, Xiaoyan berani mengambil langkah risiko dan menggunakan kekuatan angin dan guntur untuk membunuh bahaya yang mengancam keduanya. Tepat saat monster pemakan batu itu melesat menuju kematiannya, tak yakin bagaimana cara membunuh Xiaoyan. Xiaoyan menatap tenggorokannya yang menyerupai lubang hitam, lalu berbicara dengan suara dingin dan lembut. Xiaoyi, teratai api. Xiaoyi muncul dengan suara gemericik. Tangan mungilnya yang gemuk menembakkan teratai api ungu merah ke arah tenggorokan pemakan batu. Gelombang energi yang berkobar dan kuat memancar dari rahang monster yang berdarah itu. Serangkaian ledakan menggema. Kepala dan tubuh besar pemakan batu itu meledak, menghancurkan daging dan darah kemana-mana. Api yang dahsyat menyebar ke seluruh area di sekitarnya, meninggalkan kekacauan yang dahsyat. Tapi Xiaoyan dan Xiaoyi sudah melarikan diri dari tempat kejadian. Sebelum efek ledakan mereda, teriakan melengking lainnya terdengar. Kilatan cahaya dan bayangan melintas dan cahaya berdarah yang menyilaukan meletus dari leher monster berambut merah dengan puncak bintang 6 itu. Saat kepalanya yang besar terpisah dari tubuhnya, matanya yang terbuka lebar melotot marah ke arah Ziying yang perlahan mengeras di dekatnya. Beruang berambut merah, salah satu dari 7 binatang buas puncak bintang 6 di bawah komando pemimpin, cukup kuat. Sayangnya, ketika pemakan batu meledak, ia terjebak terlalu dekat. Dalam upayanya yang tergesa-gesa untuk menghindari serangan, ia terkena serangan mematikan Ziying yang tak terduga, langsung membunuhnya. Adegan ini mengejutkan binatang buas di sekitarnya. 7 binatang buas puncak bintang 6 milik pemimpin semuanya sangat kuat. Namun mereka dibunuh oleh 2 penyerbu bintang 6 awal dan menengah dalam hitungan detik. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.